Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafiratul Ahda dengan NIM A321240068. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume saya yang berjudul Perbandingan Kecenderungan Konsep Hak Asasi Manusia menurut Barat, Sosialis, dan Islam. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyimak video ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi. Dan dalam perkembangannya juga terdapat beberapa konsep HAM seperti konsep Barat, yang dimana itu menekankan kebebasan individu. Terus ada konsep sosialis yang dimana itu menekankan kesejahteraan dan peran negara, serta konsep Islam yang dimana itu bersumber dari wahyu dan hukum Tuhan. Nah, terlihat jelaslah bagaimana perbedaan yang ada dari ketiga konsep HAM itu, yang menunjukkan bahwa pemahaman HAM itu dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pandangan hidup masyarakat. Nah, di sini juga ada 4 pertanyaan yang mungkin akan langsung saya jawab. Yang dimana pertanyaan pertama itu, mengapa negara memiliki peran yang lebih kuat dalam konsep HAM sosialis dibandingkan dalam konsep HAM Barat? Jadi konsep HAM sosialis ini kan, kalau dari yang saya jelaskan pertama itu, dia menekankan kesejahteraan dan pola hidup atau pola peran negara. Nah, jadi di mana negara ini kan memiliki peran yang lebih kuat, karena negara itu dianggap bertanggung jawab langsung untuk menjamin kesejahteraannya rakyat, dan juga seperti hak atas pekerjaannya, pendidikannya, kesehatannya, bahkan untuk kehidupan yang layak. Nah, dimana oleh karena itulah negara ini lebih mengatur kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat demi terciptanya pemerataan dan keadilan sosial, yang dimana juga berbeda dengan konsep HAM Barat, karena konsep HAM Barat kan dari yang saya jelaskan pertama, kalau dia menekankan kebebasan individualis gitu. Jadi dimana HAM Barat itu dia lebih menekankan kebebasan individu dan membatasi campuran tangan negara, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu jika HAM dalam Islam bersumber dari wahyu dan hukum Tuhan, bagaimana konsep ini menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin plural dan global? Jadi dimana konsep HAM dalam Islam itu kan merupakan wahyu, merupakan sumber dari wahyu dan hukum Tuhan. Nah, jadi HAM dalam Islam kan dapat menyesuaikan diri melalui penafsiran terhadap nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama atau ajaran Islam. Nah, seperti keadilan, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, nilai-nilai itulah yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan dasar keagamaannya, sehingga tetap relevan dalam masyarakat yang semakin plural dan global saat ini. Lalu kita ke pertanyaan ketiga, yang dimana dalam masyarakat modern yang plural, apakah konsep HAM yang
teosentris dapat diterima oleh orang yang tidak memiliki keyakinan negara yang sama, keyakinan agama yang sama. Nah, jadi konsep HAM teosentris ini itu tetap dapat diterima jika nilai-nilainya yang ditekankan itu bersifat universal atau bersifat umum, seperti keadilan, penghormatan terhadap manusia, kan itu umum ya teman-teman, dan perlindungan terhadap hak dasar setiap orang, karena kita juga harus menghormati hak-hak setiap manusia gitu. Dan juga selama nilai-nilai tersebut tidak dipaksakan sebagai doktrin agama tertentu, maka masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda itu tetap dapat menjalankan atau menerimanya sebagai prinsip kemanusiaan bersama. Jadi kita tidak bisa harus meyakini seseorang untuk mengikuti agama kita atau meyakini suatu agama lain untuk meyakini agama kita. Sepertinya seperti itu. Terus yang terakhir atau pertanyaan keempat itu ada, dalam era globalisasi dan hukum internasional, konsep HAM mana yang paling dominan mempengaruhi kebijaksanaan dunia? Jelaskan alasannya. Jadi sepertinya menurut saya itu konsep HAM Barat, karena konsep yang paling dominan mempengaruhi kebijakan dunia saat ini. Soalnya banyak prinsip HAM internasional di dalamnya itu, seperti kayak kebebasan berpendapat, karena kita itu harus memberikan kesempatan orang lain itu memberikan pendapatnya ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang atau mempojokkan orang dengan pendapatnya gitu, jika dia mengeluarkan pendapat dalam suatu ruang lingkup lah. Dan juga kebebasan beragama. Nah, masing-masing setiap orang itu bebas memilih agama yang dianut atau dia mau seperti apa keyakinan dalam dirinya itu. Dan perlindungan hak sipil, yang dimana itu berasal dari pemikiran berat dan menjadi dasar berbagai perjanjian serta organisasi internasional, dan juga banyak negara mengadopsi prinsip tersebut karena dalam sistem hukum dan kebijakan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dengan judul resume saya yaitu perbandingan kecenderungan HAM, kecenderungan konsep HAM menurut Barat, sosialis dan juga Islam. Selebihnya saya memohon maaf bila ada salah kata dan salah cara penjelasan resume saya malam ini. Dan kepada Bapak dosen pengampu saya, dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Terima kasih banyak Bapak. Dan saya Zafiratul Ahda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.